Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi bagi setiap makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia. Kapan seseorang akan meninggal pun sudah ditetapkan ketika dirinya masih di dalam kandungan, ketika ruh ditiupkan. Ruh merupakan unsur non-materi yang ada dalam jasad, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana sebenarnya perjalanan ruh seseorang setelah terpisah dari jasadnya? Simak videonya sampai selesai, agar tidak salah faham. Tidak seorang pun yang boleh menyandarkan kabar mengenai hal gaib, kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menceritakan tentang perjalanan ruh setelah dicabut, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila keluar ruh seorang mukmin, maka dia akan diambil oleh dua malaikat, dan akan membawanya ke langit. Hadis riwayat Muslim. Hamad, perawi hadis, berkata, menyebutkan tentang wanginya ruh tersebut seperti minyak kasturi. Penduduk langit akan mengatakan, ada ruh baik yang baru datang dari bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kamu, dan kepada jasad yang dahulu pernah kamu huni, dan dibawalah dia hingga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, bawalah dia hingga batas terakhir. Kemudian Abu Hurairah berkata lagi, adapun orang kafir, jika keluar ruhnya, betapa busuknya dan bagaimana penduduk langit melaknat ruh tersebut. Berkata penduduk langit, ruh yang busuk muncul dari bumi. Kemudian dikatakan lagi kepada dia, bawalah ruh yang busuk ini hingga batas yang terakhir. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis Al-Barak, tentang bagaimana Rasulullah menceritakan, ruh seorang hamba yang soleh mendapat kemuliaan dan penyambutan yang luar biasa dari penduduk-penduduk langit. Malaikat bersalawat kepada ruh yang baik ini. Malaikat memohon kepada Allah, agar Allah merahmati ruh yang baik ini. Malaikat yang membawa ruh baik ini, memohon kepada malaikat penjaga pintu langit dunia, untuk dibukakan pintu. Maka dibukalah pintu langit, ruh ini akan dibungkus dengan kain kafan dari surga, ruh ini akan diberi wangi-wangian dari surga, keluarlah aroma wangi yang luar biasa melebihi wanginya minyak kasturi, dibawalah ruh ini oleh para malaikat untuk satu perjalanan yang tinggi dan mulia hingga ke langit dunia. Adapun ruh yang kotor dan busuk, malaikat langit akan melaknat dia ketika sudah keluar. Bahkan keluarnya saja harus dipaksa. Begitu keluar, ruhnya sudah mengeluarkan bau busuk yang sampai ke langit. Makanya wajar kalau malaikat melaknat ruh ini, karena baunya mengganggu penduduk langit. Karena busuknya yang luar biasa, dia tidak diperkenankan masuk ke langit pertama. Semua malaikat penjaga pintu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ruh itu naik ke atas langit melalui pintu ini. Kemudian ruh orang kafir itu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dan bau busuk dari neraka. Maka keluarlah bau busuk luar biasa, yang sangat mengganggu malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga onta masuk ke lubang jarum. Quran Surah Al-A'raf 40. Dari ayat ini, tertera jelas orang kafir tidak dapat masuk surga. Ini bahaya kekufuran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengembalikannya ke bumi. Akibat pintu-pintu langit tidak dibuka untuknya, maka ruh tersebut dilempar dengan keras dari tempat yang tinggi, sampai kembali ke jasadnya, hingga akhirnya nanti, datang malaikat mendekatinya untuk bertanya, dan memberikan balasan terhadap perbuatannya selama hidup di dunia.
Wallahu a'lam bishawab.